Tadanugrahaya paramam guhyam adhyatma sangitam. Yogastha kuru karmani, Yogastha kuru karmani, Sangam tyaktva dhananjaya, Sangam tyaktva dhananjaya, Siddhya siddhyo samo bhutva, Siddhya siddhyo samo bhutva, Samatvam yoga uchyate, Samatvam yoga uchyate. Yogastha kuru karmani, Sangam tyaktva dhananjaya, Siddhya siddhya samo bhutva, Samatvam yoga uchyate. Wahai Dhananjaya, lakukanlah segala tugas kewajibanmu dengan memantapkan diri di dalam yoga. Tinggalkan segala keterikatan pada hasil dari perbuatan. Seimbangkan diri di dalam keberhasilan maupun kegagalan. Sebab sikap seimbang seperti itu lah yang dinamakan yoga. Wahai Dhananjaya, lakukanlah segala tugas kewajibanmu dengan memantapkan diri di dalam yoga. Tinggalkan segala keterikatan pada hasil dari segala perbuatan. Seimbangkan diri di dalam keberhasilan maupun kegagalan. Sebab sikap seimbang seperti itulah yang dinamakan yoga. Di sini Krishna memaparkan tentang bagaimana karma atau perbuatan-perbuatan itu diyogakan. Jadi karma itu dibuat menjadi sebuah yoga. Jadi tidak hanya perbuatan-perbuatan biasa, bukan hanya aktivitas biasa, tetapi dia adalah yoga. You can do behind there. Yogastha, mantapkanlah dirimu di dalam yoga. Yogastha, mantapkanlah dirimu di dalam yoga. Mantapkanlah kesadaranmu di dalam yoga. Yogastha, mantapkan diri dulu di dalam yoga. Lalu kuru karmani, barulah lakukan perbuatan-perbuatan. Lakukan perbuatan setelah memantapkan diri di dalam yoga. Kalau tidak, perbuatan itu menjadi tidak terarah. Apa yang kita lakukan tidak terarah. Apa yang kita lakukan tidak berguna untuk diri kita secara tujuan hidup manusia kita. Kalau hanya secara kegiatan biasa, barangkali bisa menghasilkan nasi 2 piring, bisa menghasilkan gaji untuk 1 bulan. Artinya ada manfaat biasa untuk dunia, tetapi manfaat untuk manusia kita tidak ada. Karena perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu belum mampu memanusiakan kita sebelum dia diyogakan. Memantapkan diri di dalam yoga itu yang terutama, barulah lakukan perbuatan. Karena kalau tidak diyogakan, kalau tidak memantapkan diri dan kesadaran kita di dalam yoga, kita tidak akan mengerti apa yang kita lakukan. Tidak akan ada arah. Sebagaimana perahu di tengah-tengah lautan
Pasifik yang maha luas, yang tidak kelihatan batas, ya. Hanya laut, kanan, kiri, depan, belakang, semua seluruh arah itu hanya laut, tidak ada kelihatan daratan, hanya air membiru. Nah, di tengah lautan seperti itu kita tidak ada arah, tidak ada kompasnya, tidak ada arah. Tanpa kita memantapkan diri dalam yoga, kita tidak akan punya arah. Apapun yang kita lakukan itu akan menjadi hambar tanpa rasa. Rasa itu ada nada hanya kalau kita mengerti apa yang kita lakukan, mengarahkan apa yang kita lakukan, mengyogakan apa yang kita lakukan. Jadi yogastha, mantapkan dulu di dalam yoga, kuru karmani. Barulah perbuatan-perbuatan itu kita mulai lakukan. Jadi sanggam tyektva, dan tinggalkanlah harapan-harapan pada hasil. Setelah kita meyogakan kesadaran kita, kita akan mengerti bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak perlu hasil, karena dia sudah ada hasil. Bersama perbuatan itu sudah ada hasilnya langsung. Tidak ada aktivitas yang tanpa hasil. Oleh karena itu kita tidak perlu ribut, tidak perlu menangis, merintih, menghayalkan akan hasil. Sanggam tyektva, ikatan pada hasil itu tyektva, buang, lupakan. Bukan berarti tidak akan ada hasil. Karena perbuatan itu sudah ada sama hasil. Hasil itu sudah ada sama perbuatan. Perbuatan dan hasil tidak pernah terpisahkan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dalam yoga, ya pasti dia memberikan hasil yang mulia. Jadi tidak perlu kita memikirkan hasilnya. Seperti tadi semuanya meditasi. Bermeditasi hanya untuk meditasi. Ada hasil atau tidak kita tidak penting itu. Karena setelah kita meditasi otomatis ada hasil. Otomatis semua merasa lebih enak, lebih nyaman ya. Dan lebih di dalam kita merasa lebih tegar, otomatis itu. Jadi kalau yang sudah otomatis akan datang, kenapa kita selalu merintih merindukannya? Jadi sanggam tyektva, ikatan pada hasil dari perbuatan itu tyektva, tinggalkan. Hanya kewajiban kita sekarang adalah yogastha, mantapkan kesadaran kita, diri kita dulu dimantapkan di dalam yoga. Barulah kuru karmani, barulah karmani, perbuatan-perbuatan itu kuru lakukan, karena dia pasti akan ada arah karena sudah diyogakan. Sebelum diyogakan tidak akan ada arah dia. Jadi hati-hati berbuat tanpa diyogakan. Karma yoga itu akan memastikan hasil yang bukan hasil. Yang saya maksudkan hasil bukan hasil. Hasil itu hanya memberikan imbalan-imbalan dunia dan imbalan-imbalan surga. Segitu aja. Dunia surga, dunia surga, dunia surga. Sedangkan tujuan hidup sejati manusia kita itu adalah di luar dari surga. Tidak terbatas pada surga, karena kalau kita hasilnya adalah surga, nanti kita turun lagi ke dunia ini. Lagi menghadapi kemelutnya dunia ini, up down-nya dunia material ini, maya ini. Karena surga itu bukan pembebasan. Surga itu hanya tempat seperti saya dari Jakarta, dari sekian hari ini ya, Jakarta ke Gedong Songo, capek itu, Semarang, angkat barang, turun barang, bukan saya, ini beliau. Capek perjalanan jauh, terus ke Jogja kita acara
Paginya lagi acara, terus lanjut jalan kita ke Tulungagung, angkat barang, turunkan barang, masuk kamar, terus acara. Tadi acara lagi, terus ke sini. Ada yang ditahan-tahan di mobil, ada yang nahan lapar, ada yang nahan mau ke kamar kecil. Jadi setelah capek begitu, karena kita sungguh-sungguh dan tulus semuanya, sampailah kita di sini di kamar yang luar biasa ini. Dapat hotel, kebaikan kawan-kawan di sini. Dia dapat hotel yang bagus, kamarnya luas, dan ada bathtubnya. Saya sempat tadi berendam hampir 1 jam, asik kan? Nah, kamar ini surga. Yang besok saya harus pergi. Besok saya harus pergi, dikasih waktu jam 12. Kenapa jam 12? Karena segitu saya bayar. Begitulah kita sampai di surga, kita hidup tenang, enak, bagus di sana. Ada pesawat-pesawat dari bunga, ada pesawat-pesawat kita mau sudah jadi. Dan di sana apapun kita mau jadi, kecuali mau pembebasan. Di luar itu semua jadi. Kita mau kemana sudah sampai, begitu menginginkan sudah bisa sampai. Dan kalau kepuasan di sana itu tidak bisa dibandingkan dengan kepuasan ini kita akan melihatnya kayak mau meludah, karena tidak ada artinya di hadapan kenikmatan kepuasan di surga. Kalau di sini kemarin kita melihat tumbuhan-tumbuhan bunga, ya, ada pegunungan, itu langsung damai pikiran kita. Tapi kalau di surga kita melihat tumbuhan, taman gitu ya, kita lupa diri, masuk ke dalam kebahagiaan. Jadi kepuasan di surga itu luar biasa. Seperti saya di kamar ini, di hotel ini, kenikmatannya luar biasa. Dapat bathtub, air panasnya langsung kita bisa setel, airnya bisa ciong. Kalau di hotel sebelah kemarin di Tulungagung, airnya kita paksa-paksa pompa dia baru datang, kecerat-kecerat gitu. Dan cari panasnya harus nunggu setengah jam baru panasnya datang. Di sini begitu dibuka sebentar aja sudah panas, dan bisa diatur cepat, airnya semprotannya bagus dan airnya segar. Tempatnya luas, semuanya serba bagus. Itulah di surga itu semuanya serba bagus, tapi ada timingnya. Menikmati bagus, enak, menyenangkan di surga itu ada timingnya. Seperti saya besok jam 12 you go. Hey, out. Kalau kita belum keluar di bel kita kan. Kalau bel tak ditanggapi, diketok pintunya, harus pergi. Jadi dari surga pun kita harus pergi, balik kembali. Cine punya, setelah kita bayar itu kan habis bayarannya kan. Cine punya, perbuatan habis kita, hasilnya kita udah habis nikmati di surga. Martilukam Wisanti, turun lagi ke dunia ini. Wisanti, turun ke dunia ini di Martyaloka, Mertyuloka, di loka atau di alam kematian. Turun lagi, sibuk kita mencari-cari lagi. Seperti besok kita akan sibuk cari-cari di mana tinggal kan, tempat yang agak enak menurut kita, tapi menurut uang kita enak pasti menurut uang kita. Begitu juga sesuai dengan hasil karma kita itu, kita akan mencari-cari keluarga di mana kita akan bisa hidup sesuai dengan karma kita. Kalau karma kita sedikit, tidak bisa lahir di keluarga kaya. Kalau karma kita sedikit, tidak bisa lahir di keluarga orang mulia, resi, yogi. Tidak mungkin bisa lahir di sana. Paling lahir kita mungkin bisa di tempat yang kumuh. Mungkin bisa lahir di keluarga yang begitu kita lahir, kita ditinggal oleh orang tua.
amit-amit gitu ya. Jadi surga itu, kesimpulannya surga itu bukan tujuan, itu hanya persinggahan. Seperti saya singgah di hotel yang bagus dengan kenyamanan yang juga sangat bagus. Tapi anyway, I should go tomorrow. Check out. You need to leave this beautiful room tomorrow before 12. So like this, when you reach heavenly planets, timing is there. You need to go back again, coming back here again, and you will find out a good house for you, a good home of a mother. Jadi kita akan mencari keluarga-keluarga di mana kita rasa kita akan bisa tinggal sesuai dengan keinginan kita, dan keinginan itu sesuai dengan karma kita. Karena jika perbuatan-perbuatan ganas di dunia ini ya, segera gitu ya, perbuatan-perbuatan kita ganas di dunia ini, kita mau lahir di keluarga Resi Yogi pun tidak ada niat, kita pasti akan mencari di mana ada ibu harimau yang bagus, saya lahir di sana. Gitu nanti datang kesadarannya. Tidak akan kesadarannya mau ke Yogi Resi, karena kenikmatannya cocoknya di sana, kenikmatannya. Seperti gadis-gadis babi ya, tidak akan tertarik dia mencari cowok-cowok manusia atau cowok-cowok kijang yang bagus-bagus itu. Jadi dia akan cari cowok-cowok babi juga. Jadi ketertarikannya di level kesadaran. Kalau toh ingin, tidak mungkin dapat. Kalau toh menginginkan level yang lebih bagus, tidak mungkin dapat, karena karma kita tidak ada. Seperti saya menginginkan hotel lebih bagus, tapi uang saya hanya 100.000. Saya dapat melati belum juga. Seperti itu. Karma itu kalau diogakan dia memberikan hasil yang bukan hasil. Maksudnya hasilnya ada tetapi pembebasan. Yang sebenarnya tidak boleh dikatakan hasil, karena itu karmanya diogakan, karma yoga. Kita seorang karma yogi. Jadi sudah menyeberangi karma-karma. Jadi sudah tidak ada hasil, bukan hasil. Itu hadiah. Karena kalau hasil udah mulai kerja enggak? Putrinya udah mulai kerja, saya lupa namanya. Belum? Kalau kerja, seberapa kerjanya segitu dapat gaji kan? Betul nggak? Kalau kerja staf biasa, enggak mungkin dapat gaji direktur. Betul kan? Seperti itu kalau kita berkarma biasa, hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kalau karma itu diyogakan, kita mungkin melakukan sesuatu yang kecil, tapi gaji kita besar, gaji lebih dari gaji direktur kita dapat. Itu hadiah, bukan hasil. Makanya saya mengatakan, kalau karma itu diyogakan, kita mantapkan diri dulu dalam yoga, baru kita berkarma, maka kita akan mendapatkan hasil yang bukan hasil. Artinya pembebasan. Jadi yogastha kuru karmani, mantapkan dulu kesadaran kita, hidup kita mantapkan dulu di dalam yoga melalui praktek-praktek yoga. Jangan lupa setiap hari pranayama, contohnya begitu ya. Walaupun beliau tidak pranayama tiap hari, beliau tidak pranayama tiap hari, beliau tidak pranayama setiap hari, beliau tidak pranayama setiap hari. Artinya kita banyak melupakan praktek-praktek yoga. Tidak meditasi tiap hari, tidak meditasi tiap hari, tidak meditasi tiap hari, tidak meditasi tiap hari. Tidak makan makanan satwam setiap hari, tidak makan makanan satwam tidak tiap hari, dan seterusnya. Dan tidak berkata-kata yang
Satwa guna setiap hari. Tidak berkata-kata yang satwa guna tiap hari. Artinya semua kita ini, keseharian kita itu kita tidak yogakan. Apa mengyogakan? Nah sekarang yogakan terdahulu. Yoga stha. Stha itu artinya mantap berada. Mantaplah berada di dalam yoga. Kesadaran kita bawalah mantap di dalam, tinggalnya di dalam yoga. Keberadaannya di dalam yoga. Barulah karmani kuru, barulah karmani, tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kuru lakukanlah. Jadi yoga stha kuru karmani sanggam tyaktva danan jaya. Kalau sudah kita yogakan seperti itu, lalu kita melakukan aktivitas-aktivitas, kita tidak akan tertarik pada merindukan hasil dari perbuatan. Kita tidak akan direpotkan, disibukkan oleh memikirkan hasil dari apa yang kita lakukan. Karena kesadaran kita sudah berada dalam yoga. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sudah di dalam yoga. Oleh karena itu Siddhya Siddhyo Samo Bhutva, itu siddhi asiddhi, berhasil tidak, sukses gagal, itu tidak menjadi masalah bagi orang yang sudah menyogakan kesadarannya, sudah memantapkan dirinya di dalam yoga, lalu melakukan perbuatan-perbuatan. Dia berhasil atau gagal tidak lagi menjadi timbangan, tidak lagi menjadi masalah. Jadi kita, karena kita sudah jelas ya, safari kita dari Jakarta, perjalanan kita dari Jakarta sehingga ke kota ini, ke kota itu, ke desa ini, ke desa itu, kita hanya memantapkan kesadaran kita untuk berbagi pengetahuan suci, membagikan Bhagavad Gita gratis dan menjelaskan, mengajak mereka, mengajarkan kepada mereka cara membacanya. Kita sudah ada kegiatan kita, kesadaran kita sudah dalam yoga, baru kita melakukan perjalanan ini, kota demi kota, desa demi desa, sehingga berhasil atau gagal itu tidak menjadi masalah. Bahkan kemarin ingat kan saya mengatakan gagal itu pun berarti berhasil. Kalau kita sudah di dalam mantapkan kesadaran kita di dalam yoga, kalau kesadaran kita sudah mantapkan di dalam yoga, berhasil gagal itu tidak menjadi hitungan. Karena sering gagal itu adalah berhasil. Seperti di beberapa daerah acara tidak bisa dilakukan karena ada orang meninggal. Kita tidak mikirkan itu, karena kita hanya memikirkan bahwa kita menyampaikan ajaran-ajaran. Kita tidak kepada hasilnya, karena hasil itu kan bukan kita yang menentukan. Siddhya Siddhyo Samo Bhutva. Tetapi kadang-kadang memang kita perlu sengaja menata kesadaran kita supaya kita bisa seimbang. Kalau berhasil kita tidak mau loncat-loncat, melonjak-lonjak, bergembiranya berlebihan sampai bangka, sampai amit-amit ada kan orang berlebihan senang meninggal. Tidak hanya berlebihan sedih meninggal, tapi berlebihan senang juga meninggal. Amit-amit segera ya. Minggu kemarin saya melihat video ada orang mendapat lotre atau menang judi kasino 12 atau 16 miliar. Saking senangnya langsung rebah dan langsung meninggal. Jadi
uang miliaran itu datangnya hanya untuk mencabut nyawa. Senang berlebihan itu juga bisa membawa kematian. Oleh karena itu kita sidia samobudwa, lakukanlah sengaja tata kesadaran kita supaya sama antara berhasil dan gagal. Berhasil tidak berhasil itu bukan urusan kita tetap damai. Bu dunia mau berteman dengan kita atau tidak, damai aja. Gus Haji Tamtam mau berteman dengan kita atau tidak, damai aja. Karena kita tidak ada urusan dengan berteman. Urusan kita adalah bersama-sama menuju beliau, saling bahu-membahu membantu satu sama lain untuk datang ke beliau. Kalau Pak Dendi pergi, mungkin karena kesibukannya atau mungkin karmanya belum cukup untuk berada dalam kesadaran yoga, dalam kegiatan-kegiatan mulia, itu harus ada juga karma yang cukup. Kayaknya orang datang atau tidak jadi masalah. Kita, apa yang kita lakukan berhasil atau tidak jadi masalah. Apa yang kita lakukan dihargai orang atau tidak jadi masalah. Karena kita hanya karmaniya adhikarasti, hakmu hanya pada melakukan tugas kewajiban. Seperti itu ya. Mantapkan diri kita dalam yoga, urus diri kita, urus kesadaran kita, barulah lakukan tindakan-tindakan. Kalau tidak, kita akan tidak ngerti kita melakukan apa, tidak ngerti kemana tujuan kita, apa yang kita lakukan, kemana arahnya, tidak tahu kita. Dan lebih banyak terseretnya kita kepada menilai tindakan orang. Semua orang kita tindakannya, aktivitasnya akan kita nilai. Karena kesadaran yang tidak diyogakan akan mengobrak-abrik kesadaran kita. Sehingga ya gitu, sibuk ngurus orang, kita alpa mengurus diri sendiri. Karena ngurus diri sendiri juga akhirnya tidak bisa, karena kesadaran belum diyogakan. Nah, keseimbangan seperti ini di dalam yoga, keseimbangan kesadaran seperti ini di dalam yoga, samatvam yoga ucyate, itu dikatakan atau dinamakan yoga sama yoga. Yoga keseimbangan, yoga persamaan. Jadi kesadarannya damai, tidak lonjak ke atas, tidak lonjak juga turun. Jadi kita ulangi. Yogastha kuru karmani, Yogastha kuru karmani, Sangham tyaktva dhananjaya, Sangham tyaktva dhananjaya, Siddhya siddhyo samo bhutva, Siddhya siddhyo samo bhutva, Samatvam yoga ucyate, Samatvam yoga ucyate. Mantapkanlah kesadaranmu, mantapkanlah dirimu di dalam yoga, barulah lakukan perbuatan-perbuatan. Samakan, seimbangkan kesadaran kita pada keberhasilan ataupun kegagalan. Itulah yang dinamakan yoga persamaan, yoga keseimbangan, yoga sejatinya yoga. Jaya Bhagavad Gita. Apakah ada pertanyaan? Ya. Memantapkan diri dalam yoga, apakah artinya bukan mengendalikan sadripu? Kan itu ada yang dikatakan sadripu, triguna di luar itu. Apakah mengendalikan itu artinya juga mantapkan diri dalam yoga? Yeah. Karena yoga itu tunjangannya banyak, yamo, niyamo kan,
pengontrolan diri, memperhatikan aturan-peraturan, lakukan pranayama, lakukan pengekangan diri seperti kura-kura menarik tangan kakinya ke dalamnya. Seperti itu kita menarik indera-indera. Tidak semua indera-indera itu keinginannya kita isi. Banyak keinginan-keinginan itu kita tidak usah diisi. Atau banyak keinginan-keinginan itu yang perlu diisi secukupnya. Tapi ada juga keinginan yang harus memang kita isi. Nah, bijak-bijak kita melihatnya di sana. Itu yang akan membantu kita, kesadaran kita berada di dalam yoga. Yamo, niyamo kan memperhatikan kebersihan, kesucian, mandi teratur, mandi suci juga teratur, makanan teratur, pembicaraan juga dikontrol, banyak, lengkap itu, termasuk mengontrol emosi-emosi. Jadi emosi, keinginan jadi musuh. Itu perlu dikenali, itu perlu dikontrol. Nikah semua akan menunjang kita supaya memantapkan diri di dalam yoga. Jadi termasuk, kan ya? Ada lagi? Gimana kabar cucu-cucunya? Baru satu. Hah? Satu. Loh, saya kan dari dulu bilang tambah-tambah. Enggak nambah. Iya, pelit. Nggih, Pak Giri. Angkat tangan harus berani jawab. Apapun alasan tangannya terangkat. Yang lain dari Niti ada, Nggih? ya, kan Niti ada di sastra Ekam Sadipra Bahuda Wadanti. Ini kalau dia artikan itu berarti Tuhan itu satu, tapi orang suci memberikan nama yang berbeda-beda dan dipuja dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda memuja itulah agama-agama. Boleh nggak yang artikan begitu? Cara memuja ini ada agama ini, cara memuja ini ada agama ini. Sehingga agama, apapun agama kita harus satu dan bersatu karena Tuhan itu satu. Boleh diartikan begitu? Karena mungkin kan Sebenarnya bertengkar dia kan? Sebenarnya begitu, tetapi ada banyak praktek-praktek yang tidak semua atas nama agama itu artinya agama prakteknya. Makanya dia agak merenung-renung untuk menjawabnya. Karena banyak perbuatan-perbuatan yang tidak di jalan agama tapi Menamakan diri agama. mengatasnamakannya, ngasih labelnya agama, mengatasnamakan agama. Nah, di sananya yang kandang. Ada juga kalau praktek-praktek pemujaannya yang dipuja Tuhan, tapi praktek-prakteknya itu ada yang memang langsung ke pemujaan pada Tuhan, ada yang memang nunggu. Kayak kemarin di Tulungagung dalam perjalanan ya, saya ngupload foto, video biasanya sekian, tidak sampai 5 menit itu, sekian menit sudah langsung terjadi. Ini ternyata perjalanan kita dari mana ya? Itu satu perjalanan dari Jogja ke Tulungagung, sampai di hotel baru dia terupload. Jadi 3-4 jam itu, mungkin lebih kemarinnya 5 jaman ya. Iya. 5 jam baru terupload. Saya ingat itu sebelum kita naik ke mobil, ada yang mau permisi ngantar anak, saya bilang tunggu dulu. Saya begitu saya upload, baru kita sama-sama keluar gitu. Nah begitu terupload, start gitu, baru oke, silahkan, saya juga pamit gitu. Nah sudah upload, kita baru naik ke mobil. Jadi dari sebelum naik mobil sampai di hotel 5 jaman kurang lebih ya, baru terupload.
Jadi ada pemujaan-pemujaan yang bisa lama begitu. Karena koneksinya itu ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan peraturan sastranya. Jadi masih perlu lama koneksinya. Ada yang gitu. Jadi langsung karena praktek-praktek pemujaannya itu langkah demi langkahnya itu sudah memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan di kitab suci. Sudah dasar kuatnya itu kitab suci. Setiap langkah itu berdasarkan kitab suci. Nah, yang begitu itu gitu cepat nyambung kepada beliau yang sat itu. Walaupun bahudanya banyaknya itu salah satunya yang kita pilih. Karena yang bahuda itu, bahuda artinya yang sebutan-sebutan banyak itu ya. Sebutan Tuhan yang banyak itu ada yang sebutan Tuhan dari alam sana, alam spiritual, alam-alam pembebasan tingkat spiritualnya. Ada juga sebutan-sebutan yang dari alam-alam surgawi, dari alam-alam surga. Ada sebutan-sebutan yang manusia membuatnya. Tuhan gitu kan. Itu manusia yang membuatnya. God, manusia yang membuatnya. Narayana. Kita nyebut saja udah ada sentuhan energi beda ya, getaran berbeda. Nah itu yang saya maksudkan bedanya dengan 5 jam baru terupload. Ada yang sebelum 1 menit, sebelum 1 menit sudah terupload. Itu yang saya di Eropa itu internetnya begitu kencang. Shoot file-file besar saya loading ya, cepat sekali shoot gitu. Kelihatan jadi. Di beberapa tempat bahkan banyak gagal malah setelah 5 jam gagal, bukan berhasil. Ekam sat memang benar, beliau itu satu, sat itu ekam. Para resi mengatakannya sat itu ekam satu, dan para resi juga yang mengatakan sebutannya berbeda-beda. Hanya saja ada sebutan yang dibuat oleh manusia, ada sebutan dari alam-alam Widi, alam-alamnya Tuhan, alam-alam spiritual, Narayana, Brahman, yang seperti itu ya, Ishvara, Mahadev, yang gitu nih sebutan dari alam sana. Yang sampaikan itu karena tiap Senin itu ada diskusi antara agama, biar tidak memperebutkan nama Tuhan, saja beda nama Tuhan ini bertengkar. Yeah. Nah itu yang Tiang sampaikan, karena kita memuja satu Tuhan, supaya kita tidak bertengkar, nama Tuhan berbeda bertengkar gitu. Cara memuja berbeda bertengkar gitu. Itu yang Tiang sampaikan di sana. Kalau ke publik ini kan benar. Kalau untuk pemahaman diri sendiri ya seperti tadi itu ya, ada yang lelet memerlukan 5 jam, ada yang langsung. Itu untuk pemahaman kita. Kalau ke publik itu sudah benar nih. Masa yang satu itu dipertentangkan. Beda namanya pertentangkan. Malah yang lain dipersalahkan. Dan contoh seperti itu, kawan-kawannya Pak Prof nyebut, saudara. Anak-anak tidak boleh nyebut saudara, tapi orangnya kan yang sama. Ini kan benar patut. Ada lagi? Any question, madam? No question. Are you happy? Are you hungry? Yes. Malu dia bilang lapar. Mungkin cukup nggih? Nggih. Hadir.